Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustadz, wal ustadzah, para sepuh bini sepuh yang kami hormati, Ketua Umum Jumber 9 Bapak Budi Haryanto SH, yang kami hormati Ketua Harian Ibu Indrawati, dan segenap pengurus Jumber 9 dan para hadirin keluarga besar Jumber 9 dan anak-anak Darul Jundi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pagi hari ini atas izin dan kehendak Allah kita bisa bermuajah, berkumpul, sekaligus memenuhi sebuah niat yang luar biasa dalam rangka senang akan hadirnya bulan suci Ramadan. Barang siapa yang senang akan datangnya Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Semoga ini sebagai fadilah atau kekuatan semangat buat kita dalam memasuki Ramadan ini penuh dengan hikmah dan kesemangatan. Alhamdulillah, seiring syukur kita juga senantiasa pantas dan seharusnya bersolawat pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas fadilahnya, keutamaannya, sekaligus apa yang menjadi bimbingannya kita bisa melaksanakan giat upaya yang nilainya dalam rangka man ahabbani ahabba sunnati, kata Rasul. Barang siapa yang cinta padaku maka dia cinta dengan sunnahku. Ini bagian dari kesunahan Rasul, kita selalu menghidup-hidupkan amaliyahnya. Salah satu amaliyah yang utama yang Rasul lakukan adalah beliau tidak pernah ninggal sedekah. Dan ini menjadi bagian dari Itba Jumber 9 yang selalu Jumber artinya Jumat berkah, 9 mengikuti Itba 9 wali agar senantiasa memberikan inspirasi bagaimana menjadi bagian hamba Allah yang peduli meskipun kadang tidak dipedulikan. Lebih baik begitu. Sehingga kata kuncinya bagi kita, mari kita itba. Karena Rasulullah pernah sebelum beliau berpulang, Rasul ini melakukan hal yang istiqomah, di mana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus mertua beliau, ini pernah ketika Rasul sudah meninggal, Abu Bakar ini menemui anaknya yang juga istri dari Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Kemudian bertanya, ya Aisyah, adakah amaliyah yang dilaksanakan Rasul yang aku belum melaksanakannya, yang aku belum mencontohnya? Rasulullah tiap hari pagi setelah sholat subuh itu selalu mendatangi orang di pasar, bukan untuk kulaan atau belonjo, tapi Rasul membawa hidangan dan minuman hangat, ya, hidangan dan minuman hangat diberikan kepada seorang kakek tua yang lumpuh dan buta yang ada di pojokan dekat pasar itu, yang selalu teriak-teriak kepada orang-orang sepasar menyampaikan, hei orang-orang yang mau belanja, hei orang-orang yang pergi ke pasar, hei orang-orang yang pulang dari pasar, dengarlah aku,
jangan kau ikuti Muhammad, karena Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Maka jangan kau ikuti. Sambil dia berteriak-teriak, hei orang-orang sepasar, Muhammad kadibun, Muhammad sahirun. Hei orang-orang sepasar, dengarkan aku, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir. Selalu diucapkan. Tapi Rasul datang, bahkan di hadapan Muhammad, orang ini kakek tua, buta, lumpuh ini tidak tahu kalau itu Muhammad. Sampai Abu Bakar akhirnya mencontoh, melakukan amaliyah yang diamalkan Rasulullah. Rasulullah itu telaten, sabar, istiqomah. Nah, telatennya kenapa? Ternyata begitu Abu Bakar tahu ada amaliyah yang dia belum lakukan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia praktek. Hari pertama Abu Bakar datang, dicari, oh itu tua, lumpuh, buta. Begitu Rasulullah sudah tiada, Abu Bakar praktek, datang ini langsung ikut mempraktekkan. Tahu-tahu disuapilah sang kakek ini dengan suapan. Kemudian sang kakek bilang, hei kamu siapa? Menyuapinya lembut, penuh perhatian seperti biasanya. Di mana pemuda yang biasanya itu? Di mana orang yang biasanya nyuapin aku? Biasanya dia, ini jelas bukan dia. Tidak begini caranya. Maka kaget Abu Bakar, menangis Abu Bakar. Kemana dia? Dia ini selama ini menyuapi aku dengan lembut, memberi hidangan minuman dengan santun, sehingga aku merasa terhormat, walaupun aku hanyalah seorang pengemis, tua, lumpuh, dan buta. Kemudian Abu Bakar menangis. Dalam tangisnya Abu Bakar menyampaikan, wahai kakek, orang yang biasanya menyuapi engkau, orang yang biasanya tiap hari menghampirimu, sudah pulang, sudah meninggal dunia. Akulah sahabatnya sekarang yang melanjutkan perjuangannya, melanjutkan amalannya. Saya ingin bisa seperti dia, dan apa yang dia lakukan selalu aku contoh agar aku bisa. Loh, kapan meninggalnya? Pantas ini lebih dari 2 minggu aku nggak pernah tahu, nggak pernah dia kasih makan ke aku. Kenapa tidak ada kabar kepada aku? Pemuda itu baik, orang itu baik, dia lembut, santun, memberikan penghormatan padaku. Tidak seperti Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu pendusta. Kalau orang itu yang memberi aku, dia baik, dia bukan seperti Muhammad, dia baik. Menangis Abu Bakar. Selama ini Muhammad dicaci maki, Muhammad dimusuhi, Muhammad dikata-katain. Justru Muhammad balik memberi dengan kebaikan, tetap memberi dengan santunnya, tidak ada perubahan, tetap memberikan kebaikan-kebaikan itu. Menangis Abu Bakar. Dalam hatinya, seandainya ini aku yang dikata-katain, sudah habis orang ini. Tapi yang dikata-katain Rasulullah Muhammad, pantesan orang ini tidak tahu bahwa yang memberi makan, memberi minum dia adalah Muhammad. Maka Abu Bakar menyampaikan, wahai kakek, orang itu memang lebih baik dari aku. Orang itu lebih baik dari kita semua. Orang itu lebih santun dari aku dan dari kita semua. Tapi sekarang dia sudah pulang. Dia sudah pergi meninggalkan kita semua. Hanya ada ilmu dan amaliyah yang harus saya lanjutkan, saya teruskan. Tapi aku selama ini belum pernah tahu siapa dia. Oleh karena itu saat ini, karena engkau sahabatnya, engkau mengaku sahabatnya, tolong beritahu aku siapa kamu dan siapa dia. Wahai kakek, aku Abu Bakar As-Siddiq, dan dia yang aku contoh ilmunya, aku contoh peranginya, aku contoh perilakunya. Dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang kakek yang tahu bahwa orang yang selama ini dia caci maki,
Orang yang selama ini dia benci, orang yang selama ini dia musuhi, justru orang yang selama ini telah memberinya kenikmatan dan mengangkat bagian dari penghormatan. Tiap pagi habis subuh dia mendapatkan hidangan dari orang yang dicaci dan dimaki. Muhammad Rasulullah. Sebuah iktibar, sebuah contoh bagi kita bahwa untuk melakukan kebaikan tidak perlu butuh ujian. Untuk menebar kebaikan jangan khawatir dengan cacian. Untuk menjadikan manfaat jangan nunggu permintaan. Para hadirin jamaah Jumber 9 yang dirahmati oleh Allah, ini momen kita akan masuki bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Yang terpenting dari apa yang kita lakukan selama ini, mari kita ambil hikmah dari penghantar tadi, betapa Rasulullah melakukan kebaikannya tidak butuh memilih dan memilah. Perlu diketahui, kakek yang tadi sepuh itu tua, buta, lumpuh, beliau beragama Yahudi. Dan Rasul memberinya tidak melihat dari apapun. Yang diberikan adalah bahwa orang ini butuh untuk diperhatikan. Maka ketika Rasul mau wafat, yang dipesankan kepada sahabat Ali, ummati, 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 as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Umatku, 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 jagaan sholat. Lak wis jaga sholat, perhatikan orang yang di bawahmu, orang yang di sekitarmu. Intinya kita diperintah kalau jaga sholat, maka Rasul bisa mampu memberi syafaat. Tapi kalau hanya sholat, tapi kita tidak mau hablum minannas, tidak mau berbuat baik pada manusia, Rasul tidak punya kekuatan untuk mendukung, mendorong kita. Maka dibutuhkan kemampuan kita peduli dengan sesama kita. Momentum Ramadan, insya Allah akan banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebelum Ramadan, Jumber 9 sudah mengajak agenda-agenda peduli dengan sesama. Setidaknya di Ramadan kita harus lebih banyak untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan. Dimanapun, dalam judul apapun, kita harus bisa melakukan kebaikan. Itu jangan nunggu ngenteni judul calon anggota dewan baru beramal. Betul. Okay? Beramalnya kulla yaumin kulla sa'ah. Setiap waktu, setiap hari. Niki amalnya. Amal tidak harus berupa uang. Segala kebaikan kita bisa menjadi bernilai amal. Alhamdulillah. Masuk ke Ramadan, yang terpenting pertama dan utama, kita harus niat yang sungguh-sungguh. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan kesungguhan, maka akan diampuni dosanya. Bagaimana caranya? Maka puasa Ramadan kita ini harus kita maksimalkan, berupaya. Kalau kemarin mungkin Ramadan kemarin tingkatnya awam, kita mulai menuju tingkatnya ya sedikit ada peningkatan. Apa itu? Kalau kemarin cuma menahan tidak makan, tidak minum, sekarang dikurangi, minimal berkurang. Biasanya lah kemarin satu dengan Ramadan rasan-rasan itu 80%, sekarang 130%. Ya 200%. Dikurangi. Kenapa? Karena pernah ada orang, ibu-ibu datang ke Rasulullah, ya Rasul, gimana puasaku? Maka Rasul bilang, coba dimuntahkan apa yang ada. Begitu keluar itu sesuatu yang puasane tibakno akeh mo rasa. Makanya kami saimin lasyamahum ilal ju' wal atos, kata Rasul. Banyak nanti dari umatku itu yang berpuasa tidak dapat pahalanya puasa kecuali lapar dan dahaga. Posone entuk, posone ganjarane gak entuk. Gugur memang puasanya, tapi tidak dapat apa-apa. Seperti orang ngangsu pakai ember, tapi bawahnya bolong. Jukuke teko sungai mau dibawa di rumah, taruhkan kamar mandi atau di gentok,
Tekok sungai menuju rumah ada perjalanan, entek di dalan. Nopo gawe rasa? Banyak amaliah Ramadan kita yang sering diantara kita puasanya nyuwun sewu kuat-kuat, apalagi kalau ibu-ibu insya Allah puasa Ramadan, masya Allah yakin kuat-kuat ibu-ibu. Nggih. Tapi biinilah kata Rasul dua yang membuat orang perempuan itu kalah. Gini lisanuhu lisanikum.